Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sobat Alfi, kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Sekarang saya akan membawakan tausiah berjudul Menggapai Maghfirah dan Kemuliaan di Bulan Ramadan. Kasih sayang Allah ada diberikan kepada semua manusia, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Ada juga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti, yaitu berupa surga. Untuk bisa meraih rahmat Allah, manusia harus berbuat baik. Allah berfirman pada Quran Surat Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Tepatnya, rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, seperti firman-Nya pada Quran Surat Al-A'raf ayat 156, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, perbuatan yang bisa dilakukan salah satunya adalah berpuasa. Tujuan berpuasa itu sendiri adalah agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari sini dapat dipahami bahwa orang-orang yang berpuasa akan dapat menggapai rahmat Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Balasan puasa ini dapat dikatakan sebagai rahmat Allah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamai pahalanya. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya, berpuasa selain dapat menggapai rahmat Allah, juga dapat meraih maghfirah dari Allah. Minimal ada dua perbuatan yang mengundang maghfirah Allah pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu berpuasa itu sendiri. Nabi mewanti-wanti, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, orang yang dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni dapat disebut juga sebagai orang yang meraih maghfirahnya. Yang kedua yaitu Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan artinya melakukan taraweh, tahajud, dan witir. Nabi berseru, barang siapa melakukan Qiyamul Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kedua hadis yang hampir sama redaksinya ini, diketahui untuk meraih maghfirah atau ampunan dari Allah dapat dilakukan dengan puasa dan Qiyamul Ramadan. Hanya saja, puasa dan Qiyamul Ramadan tersebut harus dilakukan dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu harus dilakukan dengan penuh keimanan. Maksudnya adalah puasa harus diyakini sebagai kewajiban yang Allah perintahkan. Syarat yang kedua, puasa dan Qiyamul Ramadan harus dilakukan dengan keikhlasan, yakni hanya mengharap ridho darinya, bukan karena ingin mendapat pujian atau gengsi sosial. Ibadah puasa juga tidak boleh didedikasikan untuk program kesehatan dan penyusutan berat badan semata. Sekian tausiah dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif.